Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita kembali lagi ke pelajaran akuntansi, yaitu di sini kita pertama akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi itu kayak tahap awal banget dari akuntansi itu sendiri. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak sih arti atau pengertian dari akuntansi itu? Izin dijawab ya, Bu. Oke. Jadi setahu saya akuntansi itu proses pencatatan dan juga pengelompokan ke. Oke, jadi yang dibilang sama Anchor itu benar ya, bahwa akuntansi mungkin yang lebih arti yang lebih lengkapnya itu ada akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pelaporan data transaksi keuangan suatu entitas. Entitas itu misalkan seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Oke, lanjut di sini ada karakteristik perusahaan jasa. Yaitu terus kita di sini akan membahas karakteristik perusahaan jasa, kemudian bukti transaksi, terus juga ada aturan debit kredit dan aturan saldo normal dan penggolongan akun. Terus di sini tuh ada pertama tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu ada jurnal umum dan buku besar. Kemudian ada juga tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Itu ada tiga, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Kemudian yang terakhir di sini ada tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Terus di sini karakteristiknya itu ada tidak berwujud atau intangibility, terus tidak terpisahkan atau inseparability, tidak mudah lenyap atau perisability, dan beraneka ragam atau heterogeneity. Terus di sini tuh ada bukti-bukti akuntansi atau bukti-bukti pencatatan, yaitu ada kwitansi dan cek. Nah, biasanya tuh kwitansi sama cek ini itu buat yang transaksinya itu tunai. Kalau misalkan yang kredit itu dia ada faktur, terus juga ada nota debit atau nota debit, terus juga ada nota kontan dan nota kredit. Terus ini yang terakhir juga ada bukti memorial. Terus di sini ada debit dan kredit dalam akuntansi. Makna debit dan kredit itu, debit bermakna kiri atau left dan kredit kanan atau right. Debit kredit muncul sebagai bagian dari mekanisme pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping. Merupakan konsekuensi dari penerapan aljabar akuntansi yang terdiri dari sisi kanan dan sisi kiri. Terus pasti ada pertanyaan kan, kenapa sih nggak tambah kurang aja, Bu? Gitu. Akuntansi menyajikan informasi dana yang diukur dalam satuan uang atau moneter. Dalam satuan uang tidak ada mengenal angka negatif. Penulisan nilai moneter dilarang dalam menggunakan simbol negatif. Mekanisme debit kredit adalah solusi agar tidak terdapat simbol negatif. Jadi itu dalam transaksi akuntansi itu tidak boleh negatif. Dan ini tuh maksudnya kanan kiri itu. Jadi dalam pencatatan di akuntansi itu, debit itu ada di sebelah kiri dan kredit itu di sebelah kanan. Itu selalu kayak gitu ya posisinya. Ntar kita bahas lebih lanjut. Terus di sini itu ada eh, saldo normal dari masing-masing akun. Pertama di sini ada harta, harta itu saldo normalnya ada di debit. Terus kalau misalkan kalau bertambah dia di debit, kalau misalkan berkurang dia di kredit. Kalau misalkan utang itu dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Terus saldo normalnya di kredit. Kalau modal itu kalau dia bertambah di kredit, kalau misalkan dia berkurang di debit.
Saldo normalnya itu ada di kredit. Beban itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normalnya ada di debit. Prive itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normalnya di debit. Sebenarnya di sini ada apa ya? Ada nyanyian buat ngapal, gampang ngapalin akun-akun ini atau ngafalin saldo normalnya. Jadi itu lagunya kayak eh gini. Harta bertambah sebelah debit, harta berkurang sebelah kredit. Beban bertambah sebelah debit, beban berkurang sebelah kredit. Utang, modal, dan pendapatan bertambah kredit, berkurang debit. Gitu. Ada yang mau nyoba gak? Ulang. Untuk kita lanjut ya guys. Di sini ada akun pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa sama yang tadi kita bilang. Itu yang pertama ada jurnal umum, terus kedua ada buku besar. Pengikhtisaran itu yang pertama tadi ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja. Ini tuh ntar semuanya itu akan berkaitan ya satu sama lain karena berhubungan terus. Terus di sini ada format jurnal umum sama kayak yang tadi dibilang debit itu sebelah kiri, kredit itu sebelah kanan tuh maksudnya kayak gini. Ini tuh pertama ada tanggal dulu, paling sebelah kiri tanggal, kemudian samping itu keterangan atau nama akun, kemudian ref itu adalah nominal, bukan nominal, apa ya? Jadi dia tuh nanti ada khusus misalkan kayak kalau misalkan harta itu dari sekian sampai sekian, terus ntar kalau misalkan utang dari angka sekian sampai sekian gitu-gitu. Terus debit itu ada sebelah kiri, maksudnya kiri itu sebelah kiri sini, dan kalau misalkan kredit itu sebelah kanan. Terus di sini ada contoh transaksi. Pada 1 Juli 2018, Tuan Adam menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan senilai 20 juta sebagai modal awal PT Adam. Berarti kan dia menyetorkan uang dan peralatan. Jadi di sini kita naruh ke jurnal umumnya adalah pertama kas, kasnya itu bertambah 10 juta, kemudian bertambah sebelah di debit ya, karena kan kasnya bertambah kan ini, menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta ini. Kemudian dia juga naruh peralatan nih sebagai modal. Jadi peralatannya juga bertambah. Bertambah di sebelah debit 10 juta. Kemudian, nah modalnya di sini bertambah jadinya. Kan tadi kan udah modalnya bertambah dari kas sama peralatan itu kan. 30 juta. 30 juta itu dari 20 juta ditambah 10 juta. Dan itu ditaruhnya di kredit. Karena kalau misalkan modal bertambah itu, akunnya tuh di kredit. Kemudian di sini ada contoh juga, pada tanggal 5 Juli, Tuan Ada menerima pendapatan atas perbaikan mobil yang telah dikerjakan sebesar 2.500.000. Nah, di sini eh, Tuan Adam ini kasnya bertambah 2.500.000 karena dia menerima pendapatan atas perbaikan mobil yang telah dikerjakan itu. Kemudian selanjutnya pada pendapatan jasa, pendapatannya itu bertambah juga karena dia udah melakukan jasa tersebut kan. Itu bertambah di sebelah kredit 2.500.000 juga nominalnya. Terus kemudian di sini tanggal 13 Juli ada membeli perlengkapan bengkel seharga 500.000 secara kredit. Di sini akunnya ada perlengkapannya bertambah karena dia membeli peralatan. Terus itu di debit 500.000 dan dia ada utang usaha. Utang usahanya itu bertambah di sebelah kredit. Karena kan dia ini secara kredit kan, bukan tunai. Kalau misalkan dia tunai berarti pada kas, bukan pada utang usaha.
Itu sama nominalnya 500.000. Terus di sini tanggal 20 telah disewakan mobil selama 3 hari seharga 2 juta kepada Pak Sukma yang akan dibayar minggu depan. Di sini ada yang mau coba untuk menjawab dulu gak? Gimana jurnal umumnya? Mau coba. Ayo boleh, Adel. Gimana? Suaranya nggak kedengeran. Tadi Adel kan ya. Bebas siapa aja yang mau jawab. Mau mencoba jawab? Ya udah coba ini. Ya, Jadi kan pada tanggal 20 itu disewakan mobil sama 3 hari seharga 2 juta. Nah, yang 2 juta itu kan dia masuk ke pendapatan. Karena oke, bentar. Yang akan dibayar minggu depan. Berarti kan dia udah make tapi dia belum bayar kan. Berarti itu masuknya ke piutang. Piutangnya itu di debit 2 juta. Nah, terus pendapatannya kan tadi bertambah 2 juta. Berarti pendapatannya di kredit juga 2 juta. oke. Kita cek ya jawabannya benar atau enggaknya. Oke, tadi pertama benar piutangnya itu bertambah di sebelah debit, yaitu sebesar 2 juta karena dia udah apa namanya menyewakan mobilnya ke Pak Sukma selama 3 hari. Sedang kenapa piutang? Karena itu kan belum dipakai ya, tapi udah dibayar duluan. Terus kemudian tadi pada pendapatan jasa itu benar, eh, ber- pendapatannya jasa itu berkurang dua, di kredit itu 2 juta. Oke, kemudian di sini ada contoh transaksi lagi, yaitu pada tanggal 28 Juli, Tuan Adam mengambil uang tunai sejumlah 1 juta untuk keperluan pribadinya. Di sini akunnya ada Prive. Prive itu adalah di mana dia ngambil uang atau ngambil uang di perusahaannya itu untuk keperluan pribadinya. Itu disebut dengan Prive. Nah, Prive-nya itu bertambah di sebelah debit itu 1 juta. Terus ini pada kas. Kenapa pada kas? Berarti kan kalau misalkan dia ngambil uang untuk keperluan pribadinya, kasnya jadi berkurang kan. Nah, itu berkurang di sebelah kredit sama 1 juta juga. Kemudian di sini ada lagi tanggal 30 Juli membayar gaji pada karyawan sejumlah 3.500.000. Di sini akunnya ada beban gaji, bebannya bertambah di sebelah debit yaitu 3.500.000. Kalau membayar itu beban ya. Terus pada kas. Nah, kasnya berkurang. Itu di sebelah kredit 3.500.000 karena kan dia mengurangi kas ya, mengurangi uang. Nah, di sini ada yang di sini ada nih jurnal umum yang udah kalau misalkan disatuin dia jadi kayak gini. Jadi di mana nominal debit sama nominal kredit ini harus sama-sama balance, yaitu di sini 39.500.000. Jadi kalau misalkan nggak balance tuh nggak bisa ya, nggak boleh. Jadi itu antara debit sama kredit itu harus sama atau balance. Kemudian di sini ada pemindah bukuan atau posting ayat jurnal umum ke dalam buku besar. Jadi yang tadi tuh jurnal umum dipindahin ke buku besar. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun, sehingga mudah ditemukan bila diperlukan. Nah, di sini tuh ada jenis kolom buku besar, itu ada accounts, ada skronto, ada stafel tunggal, sama stafel rangkap.
Oke, kemudian di sini ada format buku besar, 4 kolom atau stapler rangkap. Itu di sini ada pertama tanggal, pertama itu judul dulu, terus nama akun, yang nomor satu ini nama akun dulu. Terus nomor dua itu ada tanggal, terus ada nomor tiga itu adalah keterangan, nomor empat itu ref, nomor nomor tiga ini tuh ada debit, kredit, sama saldo. Terus di sini ada langkah-langkah posting ke dalam buku besar, yaitu pertama tulislah judul utama laporan, kemudian tulislah nama akun dan kode akun. Terus kemudian catat tanggal di jurnal pada kolom tanggal akun. Ketiga yaitu pindahkan transaksi akun yang sejenis dari jurnal umum dan disesuaikan letak debit dan kreditnya. Penulisan keterangan secara singkat sesuai transaksi yang terjadi. Kemudian yang terakhir setelah selesai, catat kode akun di kolom ref jurnal dan catat halaman jurnal di kolom ref buku besar. Kemudian di sini ada PT Adam neraca saldo, yaitu periode 30 Juni 2018 dalam rupiah. Di sini neraca saldonya, jadi itu neraca saldo itu setelah kita kumpulin dari buku besar yang tadi sebelumnya itu ya. Kemudian sini ada lagi, terus susunlah buku besar dan neraca saldo. Nah, di sini itu pertama ada kas, yaitu kasnya 10 juta, peralatannya 20 juta, jadi modalnya 30 juta. Mengurangi modal 30 juta. Nah, di buku besar ini kita catat eh, pada 1 Juli ini itu adalah saldo awal. Di keterangannya itu saldo awal, refnya itu atau sumbernya itu dari neraca saldo, di debitnya itu 30 juta, kemudian di saldonya ini 30 juta. Nah, kode akunnya ini itu satu-satu. Terus kemudian di tanggal 1 juga itu ada setoran modal Adam, itu refnya dari jurnal umum satu, di debitnya 10 juta dan saldonya 40 juta. Terus di tanggal 5 diterima pendapatan jasa, itu refnya dari jurnal umum satu 2.500.000, saldonya di debit 42.500.000. Ini itu di yang nanya ini 42.500.000 dari mana, itu tuh 30 juta yang di debit ini ditambah sama 10 juta yang dari debit sini. Jadi kan 40 juta tuh. Nah, itu ditaruh. Terus ini 40 juta ditambah sama 2.500.000 jadinya 42.500.000. Kemudian tanggal 28 itu ada Prive. Itu sumbernya dari jurnal satu, jurnal umum satu, itu dikredit yaitu 1 juta. Nah, kalau misalkan debit ketemu kredit itu dikurang. Jadi 42.500.000 dikurang sama 1 juta jadi 41.500.000. Kemudian pada tanggal 30 itu dibayar gaji karyawan, reve dari jurnal umum satu itu dikredit itu 3.500.000. Itu juga karena ini debit ketemu kredit jadi dikurang juga. Jadi 41.500.000 dikurang sama 3.500.000 yaitu 38 juta. Terus di sini ada yang kemudian akun piutang usaha. Di sini pada tanggal satu pada tanggal satu itu ada saldo awalnya 13 juta. 13 juta kemudian itu dipindahin langsung ke debitnya 13 juta. Terus kemudian kemudian piutang pada tanggal 20 itu ada piutang Pasukma itu dari jurnal umum satu 2 juta, itu langsung ditaruh di debit 15 juta dari 13 juta ditambah dengan 2 juta. Kemudian ada akun perlengkapan. Di sini pertama pada tanggal satu itu saldo awalnya ada 32 juta di debit, itu dari neraca saldo. Kemudian
Itu langsung dipindahin juga ke yang debit sebelahnya itu 32 juta. Kemudian pada tanggal 13 pembelian perlengkapan itu dari jurnal umum satu, debitnya 500, jadinya ditambah 32 juta ditambah 500, jadinya 32 juta 500. Kalau debit ketemu debit itu ditambah. Kemudian di sini ada peralatan, itu saldo awalnya ada 62 juta, itu langsung di debit 62 juta. Kemudian eh, pada tanggal 1 itu ada setor peralatan dari jurnal umum satu yaitu sebesar 20 juta. 62, 65 juta ditambah 20 juta itu 85 juta. Ini selanjutnya sama ya utang usaha. Terus ada modal juga sama price juga tinggal ditambah atau kurang sesuai dengan posisinya. Kemudian ada penyusunan neraca saldo. Nah, di sini itu neraca saldo itu arti dari neraca saldo sendiri itu adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo akhir dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, ini tuh formatnya. Formatnya di sini ada kode akun, kemudian nama akun, terus ada debit dan ada kredit. Terus Nah, ini adalah neraca saldo dari yang transaksi yang tadi tuh. Di sini ada kode akunnya 101, itu keterangannya kas. Saldo akhirnya ada 38 juta di sisi debit. Kemudian 102 ada piutang usaha. eh, di debit 15 juta. Kemudian 103 ada perlengkapan, di debit 32 juta 500. Kemudian ada 111 itu peralatan, di debit 85 juta, kemudian ada utang usaha, di sisi kredit 20 juta 500, ada modal di kredit 142 juta, price di debit 4 juta, pendapatan jasa di kredit 28 juta 500 dan beban gaji 16 juta 500. Kemudian ini sama di jumlah juga sama kayak yang jurnal umum tadi, di mana antara debit sama kredit ini harus balance, nggak boleh nggak balance. Nah, nominal tersebut ini berasal dari saldo akhir setiap akun di buku besar yang sebelumnya tadi. Kemudian di sini ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian ayat jurnal penyesuaian dengan benar melalui kuisis. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan penyesuaian dengan benar melalui kuisis. Kemudian, peserta didik mampu membedakan pendekatan penyusunan jurnal penyesuaian dengan benar melalui diskusi kelompok. Kemudian juga ada peserta didik mampu menyusun jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa dengan benar melalui diskusi kelompok. Kemudian, peserta didik mampu menyajikan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa dengan benar melalui presentasi kelompok. Terus, apa sih itu ayat jurnal penyesuaian? Sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum? Atau mau coba ingin menjawab apa itu jurnal penyesuaian? Halo, ada yang tahu nggak sebelumnya? Kayak mungkin dilanjut aja. Jadi, ayat jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Di sini ada fungsi dari ayat jurnal penyesuaian itu adalah untuk memperbarui beberapa nilai akun buku besar sehingga neraca saldo akan menampilkan jumlah sebenarnya dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Kemudian di sini akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode itu pertama ada beban dibayar di muka, ada pendapatan diterima di muka, ada pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, kemudian ada beban yang masih harus dibayar, kemudian ada penyusutan aset tetap,
ada biaya pemakaian perlengkapan. Oke, kemudian di sini kita ada penyusunan jurnal penyesuaian, yaitu pertama ada beban dibayar di muka. Kalau pendekatannya harta, itu di jurnal umumnya itu adalah sewa dibayar di muka pada kas. Kemudian di penyesuaiannya itu ada beban sewa pada sewa dibayar di muka atau nilai yang terpakai. Itu keterangannya nilai yang dipakai. Kemudian kalau misalkan pendekatannya itu beban, di jurnal umumnya itu akunnya adalah beban sewa pada kas. Penyesuaiannya itu ada sewa dibayar di muka, debit, dan beban sewanya di kredit. Itu yang nilai belum terpakai. Kemudian di sini ada contohnya, Andi Salon membayar uang sewa untuk 1 tahun sebesar 12 juta yang dibayarkan pada 1 Oktober 2018. Berarti kan kalau misalkan, ini yang pertama kita pendekatan harta ya. Kalau misalkan pendekatan harta berarti yang terpakai. Berarti eh, sewa di jurnal umumnya sewa dibayar di muka 12 juta, kemudian kasnya 12 juta. Itu penyesuaiannya beban sewa 3 juta dan sewa dibayar di mukanya itu 3 juta. Kemudian eh, pendekatan bebannya itu di jurnal umum beban sewa 12 juta pada kas 12 juta, kemudian sewa dibayar di mukanya 9 juta, dan beban sewanya 9 juta. Ini yang belum terpakai. Oke, ini sama. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Kalau pendekatannya utang, itu di jurnal umumnya adalah kas pendapatan diterima di muka. Kalau misalkan di penyesuaiannya itu pendapatan diterima di muka di debit dan pendapatan jasanya di kredit. Keterangannya adalah nilai hak. Kemudian kalau pendekatannya pendapatan itu jurnal umumnya kas dan di kreditnya ada pendapatan jasa. Penyesuaiannya itu ada pendapatan jasa di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit. Itu keterangannya nilai belum hak. Di sini ada contohnya sama kayak yang beban tadi kurang lebih. Terus di sini ada juga pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Itu akunnya di penyesuaian adalah piutang di debit dan pendapatan jasa eh, di kredit. Misalkan di sini adalah pendapatan yang harus diterima pada bulan Juli 2018 sebesar 800.000. Berarti itu tinggal dimasukin aja piutang di kredit sebesar 800.000 dan di kreditnya ada pendapatan jasa 800.000 juga. Kemudian di sini ada contoh juga pada 31 Desember 2018 masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan Agustus sampai dengan Desember sebesar 1 juta per bulan. Berarti eh, kan Agustus ke Desember itu kan 5 bulan ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 5 dikali 1 juta itu ada 5 juta. Piutang sewanya itu jadinya 5 juta pada pendapatan jasa yaitu 5 juta. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar, yaitu akunnya ada beban pada utang. Di sini contoh soalnya itu adalah pada akhir periode akuntansi, salon Amanda terdapat utang gaji sebesar 750.000 yang belum dibayarkan. Itu akunnya ada tadi beban gaji karena dia gaji, yaitu di beban gaji di debit. Kemudian pada utang gaji, itu di sebelah kredit sebesar 750.000. Nah, ini ada latihannya, yaitu seorang karyawan sedang bertugas di luar kota selama bulan Desember 2018. Tanggal tutup buku adalah 31 Desember 2018. Gaji kedua orang karyawan tersebut sebesar 12 juta dan belum dibayarkan. Jadi itu bisa langsung dimasukin, yaitu beban gaji, sama kayak tadi karena dia gaji, jadi beban gaji sebesar 12 juta di debit, pada utang gaji itu sebelah kredit, yaitu 12 juta juga. Kemudian ada penyusutan aktiva tetap, yaitu akunnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Di sini contoh soalnya adalah penyusutan peralatan pada tahun 2017
sebesar 12 juta. Ini langsung dimasukin aja beban penyusutan peralatannya 12 juta pada akumulasi penyusutan peralatan. Ini akunnya akan selalu kayak gini ya. Jadi ntar kalau misalkan ada soal itu kalian hafalin aja, ingat-ingat. Dan ini latihannya sama kayak tadi juga. Kemudian di sini ada pemakaian perlengkapan. Di sini akunnya ada beban perlengkapan pada perlengkapan. Terus ini ada contoh soalnya juga. Pada laporan neraca saldo diketahui ada saldo perlengkapan sebesar 5 juta. Di akhir tahun setelah dihitung ternyata perlengkapan yang tersisa senilai 1.750. Nah, berarti beban perlengkapannya 3.250 itu di debit, pada perlengkapannya juga 3.250 di kredit. Itu dari mana sih 3.250 itu? Itu dari 5 juta dikurangin dengan 1.750. Ini juga sama, soalnya kayak tadi, ini 5 juta dikurangin sama 3 juta. Itu 2 juta. Tinggal dimasukin ke akunnya. Oke, di sini ada kesimpulan dan refleksi. Kemudian ini selanjutnya ada di pertemuan selanjutnya kita akan membahas penyusunan kertas kerja di minggu depan. Sebelumnya di sini ada yang bisa nggak ngasih kesimpulan dari yang udah kita pelajarin pada hari ini atau refleksi. Apa aja sih yang udah kita pelajarin di hari ini? Oke, Ibu mau jawab. Yang kita udah pelajarin itu ada jurnal umum, Oke, terus ada buku besar. Buku besar itu untuk mencatat semua transaksi yang tadi di jurnal umum. Terus ada jurnal penyesuaian, neraca saldo sebelum penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Itu aja, oke, Ibu. oke, benar. Tadi kita udah benar banget, Adele. Tadi sebelumnya kita udah membahas jurnal umum, kemudian ada buku besar, kemudian ada neraca sebelum penyesuaian dan penyesuaian. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kertas kerja. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Oke, sama-sama. Makasih juga yang udah bergabung.